ini kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus beri kami pengertian. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan urapi setiap kami juga, beri kami mendapat bagian yang terbaik dari firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami, firman-Mu itu terang buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan juga buat rekan-rekan yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur kalau malam hari ini boleh berbagi kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Boleh katakan ke kanan dan kiri, engkau berbahagia malam ini. Ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kabar baik yang membawa sukacita, yang membawa kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan juga adalah pelita bagi kaki kita. Kemana kita melangkah, apa yang akan kita tuju, kita membutuhkan firman Tuhan. Ya, bulan ini masih dengan tema yang sama, kita belajar tentang pengharapan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang memiliki pengharapan dan pengharapan itu belum terjadi? Gak usah angkat tangan, gak usah dijawab dengan mulut, tapi jawab di dalam hati kita. Apa yang kita harapkan dan itu belum terjadi. Jangan-jangan bukan hanya belum terjadi, tanda-tandanya aja belum melihat. Mungkin kita sudah menaikkan doa-doa kita dan doa kita belum terjawab, atau juga kita belum melihat adanya perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau hal itu terjadi, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Boleh katakan amin? Ini firman Tuhan. Kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, mengharapkan yang tidak kita lihat itu mengharapkan apa saja Bapak Ibu Saudara? Kita mengharapkan hari esok, mengharapkan masa depan, berharap kehidupan akan jadi lebih baik, berharap akan ada perubahan, berharap akan ada peningkatan dalam kehidupan kita, atau kita berharap juga kepada setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya janji itu bisa terjadi. Nah, apa yang kita harapkan tadi itu tidak kelihatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak kelihatan semuanya. Ada yang bisa menunjukkan doa-doa kita atau apa yang kita harapkan. Semuanya tidak kita lihat atau belum kita lihat, tapi kita harus tetap memegangnya di dalam pengharapan. Nah, apa yang kita harapkan itu kalau itu belum terjadi dalam kehidupan kita, kita mungkin sudah mendoakannya sekian lama dan juga belum terjadi perubahan atau belum terjawab. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 25 tadi, dikatakan bahwa kita perlu menantinya dengan tekun. Nah, menanti apa? Menanti supaya apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Menanti di dalam ketekunan. Maka malam hari ini saya berikan judul tentang menanti dengan tekun. Boleh sama-sama katakan menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun supaya yang kita harapkan, yang tidak terlihat itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita atau bisa terjadi. Nah, menanti itu pasti membutuhkan waktu, atau dengan kata lain kalau bukan menanti ya menunggu itu terjadi. Biasanya kalau kita sedang menunggu, kita akan bertanya, kapan ya itu terjadi? Kapan ya?
Kapan doa-doaku terjawab? Kapan apa yang aku harapkan itu jadi kenyataan? Kapan nih ada perubahan? Sudah aku lakukan dan sebagainya, sudah aku tapu, sudah aku siram, sudah aku ibaratkan tanaman sudah di sana. Kapan berbuahnya? Kalau soal menunggu, ibaratkan misalkan kita manusia aja dikandung ya, kita nunggu kelahiran aja membutuhkan waktu berapa lama Bapak Ibu Saudara? Paling tidak 38 sampai 42 minggu kalau tidak salah ya. Menunggu untuk melihat kelahiran itu aja membutuhkan proses menunggu, ada jeda waktu. Nah kalau pengharapan kita itu seperti kita rami dalam kehidupan kita, kita kandung harapan kita akan menunggu kapan ini lahir, kapan ini kelihatan. Yang tadinya di sini nggak kelihatan dalam perut, walaupun sekarang ada USG ya. Cuman kalau udah keluar, udah kelihatan nyata, udah bisa dipegang, udah ditimang-timang. Ada proses waktu di dalamnya, ada proses waktu. Seberapa lama? Tergantung juga apa yang kita kandung. Kalau manusia udah ada waktunya, tapi misalkan itu hewan. Kalau tupai mengandung enak 40 hari. Tapi kalau yang kita kandung besar, misalkan gajah, kira-kira berapa lama Bapak Ibu Saudara gajah mengandung? Gajah itu 23 bulan. Tapi kalau yang kita kandung hiu misalnya, bisa 2 tahun atau bahkan bisa sampai 3 tahun. Artinya semakin lama semakin besar yang ada di dalam itu, prosesnya makin lama, kita perlu tunggu dengan tekun. Karena yang keluar pasti akan sesuai dengan iman kita. Nah ada waktu dan masanya di mana apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi. Tetapi sebelum itu semuanya terjadi, terlihat, kita perlu menantinya dengan tekun. Orang Israel pada zaman Yesus memiliki sebuah harapan akan datangnya Mesias, di mana mereka itu berharap bahwa kedatangan Mesias itu dapat membawa keselamatan, dapat juga membebaskan atau memulihkan kejayaan bangsa Israel. Harapan itu juga yang ada pada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan menjawab, Engkau tidak perlu tahu kapan waktu dan masanya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Artinya bahwa Bapa menetapkan sebuah waktu atau masa di mana apa yang diharapkan orang itu akan terjadi. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, di bawah langit ada waktunya, termasuk juga harapan kita untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ada waktunya. Ada masanya, ada waktu di mana pasti tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi juga ada waktunya kita menunggu dengan tekun supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah Tuhan itu kalau bekerja pasti memiliki waktu. Kalau kita lihat kejadian kan, hari pertama waktu, hari kedua jadikan ini itu berurutan. Ada timing Tuhan dalam kehidupan kita untuk Tuhan bekerja. Pengharapan itu muncul biasanya karena kita menerima sebuah janji. Kalau kita ketemu seseorang sedang berurusan dan susah, katanya dia punya kuasa atau punya posisi, lalu dia bilang, oh urusan ini gampang, nanti dengan saya pasti bisa beres. Artinya dia berjanji karena dia punya kuasa, dan kita muncul sebuah pengharapan akan janji itu supaya itu terjadi. Dalam kehidupan kita dengan Tuhan juga pengharapan-pengharapan yang ada dalam kehidupan kita yang tidak kelihatan itu, bukankah itu juga muncul karena janji yang Tuhan berikan?
Betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji memberikan engkau masa depan, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Minggu lalu kita baca ayat itu dan kita deklarasikan bersama-sama. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, maka kita muncul pengharapan bahwa tidak ada kecelakaan di tengah-tengahnya, tapi segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan melihat satu tokoh di Alkitab di mana Tuhan juga berjanji dalam kehidupannya, lalu dia memunculkan pengharapan di dalamnya. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini tentang Abram, Bapak Ibu Saudara. Masih Abram, belum diganti jadi Abraham. Ayat 3 saya bacakan. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram dijanjikan Tuhan untuk memiliki keturunan. Bahkan kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim, dia berjanji juga bahwa aku akan membuat keturunanmu sangat besar, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Waktu dia menjejakkan di tanah, di tempat di mana Tuhan menjanjikan, Tuhan juga berkata, kepada keturunanmu lah akan kuberikan tempat ini. Artinya Tuhan membuat satu janji kepada Abram, dan Abram menerima janji itu. Dan ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa Abram percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sudah ada janji, lalu Abram percaya, muncullah sebuah pengharapan bahwa dia akan memiliki keturunan yang akan mewarisi negeri itu, yang akan mewarisi dari segala janji-janji yang Tuhan berikan. Abram percaya nggak? Abram percaya. Abram menerima firman nggak? Abram menerima firman. Dia punya iman nggak? Dia punya iman. Dia punya iman, dia terima pengharapan, dia percaya. Dan dia setia juga terhadap janji yang Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah janji itu diberikan, lalu muncul pengharapan, dan besoknya langsung terjadi? Setelah Tuhan berjanji dan Abram dikatakan dia percaya akan janji itu, ada dalam pengharapannya, apakah langsung terjadi? Tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tidak langsung otomatis dan saat itu Tuhan kerjakan dan terjadi dalam kehidupannya. Abram perlu menunggu dan menanti waktunya Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan di saat dia menanti akan janjinya, dia bukan orang yang tidak percaya, bahkan dia dikatakan bapak orang percaya. Dia bukan orang yang menolak firman itu, dia terima. Tetapi di tengah-tengah penantian akan harapannya yang didasarkan atas janji Tuhan, itu problem, permasalahan di situ. Apa kita tetap kuat menantinya, atau mulai muncul cara-cara untuk kita bisa menggenapi harapan kita, janji Tuhan dengan cara kita. Coba kita lompat di Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Janji Tuhan berkata, apakah dia harus memakai cara itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membaca kejadian yang tadi sebelum ini, dia berkata bahwa Abram suruh keluar dan melihat di situ ada bintang-bintang, dan itu ada dituliskan bahwa ada anak kandungmu, anak perjanjian yang harusnya dilahirkan dari Sarai. Tapi ketika Abram menunggu waktu Tuhan bekerja dalam kehidupannya, waktu dia tunggu janji Tuhan jadi dalam kehidupannya, waktu dia tunggu harapannya, tapi ternyata harapannya kok nggak datang-datang, janjinya kok tidak terjadi. Paling gampang gimana Bapak Ibu Saudara? Setelah ada janji Tuhan, lalu kita percaya dan kita berharap itu terjadi, tapi perjalanannya waktu ditunggu kok nggak jadi-jadi, apa yang kita lakukan? Tetapkah kita menunggu dengan percaya dalam ketekunan, atau kita menyodorkan jalan-jalan yang mungkin Tuhan kerja melalui ini? Ayat 2 tadi kan dikatakan bahwa Sarai ngomong, ini ambil Hagar, dan dia katakan gini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi ketika masa menanti Abram menanti, masih Abram ya, janji Tuhan digenapi. Di tengah-tengahnya dia tidak menanti dengan tekun, tetapi dia mencoba untuk menggenapi janji Tuhan dengan cara-caranya dia. Akhirnya Hagar kan disodorkan, nih pakai Hagar, mungkin lewat ini dapat keturunan dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Abram percaya kepada janji Tuhan, yes, Abram punya iman, tetapi dia mencampur cara dan waktu sesuai dengan yang dia mau. Dia tidak menunggu waktu dan cara Tuhan. Mungkin kita juga percaya sama Tuhan, kita berharap kita tidak kehilangan iman, tapi di saat menunggu itu terjadi, apakah kita tetap menunggu Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya, atau coba kita ini sodorkan sesuatu yang mungkin menggenapi janjinya? Abram percaya janji Tuhan, tapi Abram dan Sarai bisa berkata, mungkin caranya bukan seperti ini, mungkin bukan melalui aku, tapi melalui hambaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebetulnya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Saat penantian kita akan sebuah harapan yang didasarkan pada janji Tuhan, itu membutuhkan waktu menunggu. Nah, di tengah-tengahnya ada banyak godaan, ada banyak cara yang mungkin seolah-olah dengan cara itu janji Tuhan itu digenapi, tapi ternyata waktu dan caranya kita, bukan waktu dan caranya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya timbul sebuah masalah, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya setelah Hagar
itu mengandung, dia memandang ringan Sarai, akhirnya diusir, dan setelah itu Hagar melahirkan anaknya siapa Bapak Saudara? Anaknya Ismail. Muncul masalah, dan sampai hari ini kita juga terkena dampaknya, bukan? Jadi ketika ada janji Tuhan, jangan dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Dan jangan kita coba memenuhinya dengan cara-cara kita. Mungkin lewat ini, mungkin cara ini, dan Tuhan boleh bekerja. Kalau kita salah bertindak, maka itu akan muncul sebuah masalah. Saya tulis masalah itu adalah janji Tuhan yang dibandingkan dengan situasi yang dihadapi saat ini. Saat itu situasi yang dihadapi oleh Abram dan Sarai memang belum melahirkan, belum mengandung, belum ada tanda-tandanya. Tapi janji Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Tapi begitu dia mulai membandingkan antara janji yang Tuhan beri dengan keadaannya saat ini atau kondisi saat ini, itu berbanding terbalik. Bahkan tanda-tandanya mungkin tidak kelihatan. Makanya di awal tadi kan kita mengharap yang tidak kelihatan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, apakah kita akan tetap menanti dengan tekun janjinya digenapi, menanti dengan tekun harapan yang kita dasarkan dari janji Tuhan, waktu dan cara Tuhan, atau kita mulai coba menolong Tuhan, mencoba untuk ikut campur di dalamnya, dan kita memakai kata mungkin lewat ini, mungkin dengan cara ini, mungkin saatnya. Terjadi waktu itu. Abram bukan orang yang tidak punya iman. Abram bukan orang yang tidak percaya akan janji. Dia punya iman, dia percaya akan janjinya, tetapi dia salah bertindak. Dia bertindak tidak menunggu waktu dan saat yang Tuhan kasih. Akhirnya kan pengennya cepet-cepet, tidak nunggu, tidak kelihatan nih, tanda-tandanya aja nggak kelihatan nih. Harapannya gimana nih, Tuhan janji gini, kenyataannya seperti ini. Antara janji dengan kenyataan kondisi sekarang berbanding terbalik, tidak sama. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan kita. Realita dan ekspektasi kita nggak sama. Harapan yang kita dasarkan atas janji Tuhan dengan kenyataan yang saat ini kita alami nggak sama, nggak sinkron nih. Mana nih janjinya, mana harapannya, kapan ini digenapi, kapan ini terjadi. Abram mengalami saat itu, dan waktu yang seperti itu. Kita belajar dari Abram, kalau dia bertindak apa yang terjadi, dia sodorkan sesuatu yang ngomong mau mungkin caranya ini yang mungkin, dan akhirnya muncul sebuah masalah. Mereka salah bertindak atas janji yang Tuhan berikan, dan itu berakibat tidak enak. Makanya kadang tindakan yang tergesa-gesa itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Lebih baik kita menantikan dengan tekun waktu dan cara Tuhan. Sudah menanti, yuk kita nanti lagi. Sudah berapa sekian lama berdoa, makin teguh lagi kita berdoa. Sudah sekian lama mengharapkan, kita tetap harapkan. Sudah semakin lama kita menabur, kita rawat apa kok nggak muncul buah-buahnya, kita tetap akan datang waktu dan masanya saat penantian itu tidak mengecewakan. Seringan kita dengar indah pada waktunya, betul Bapak Saudara? Tapi untuk sampai ke indah waktunya, ini waktu nunggu, ini apa yang terjadi di tengah-tengahnya, masihkah kita menantikan dengan tekun, dengan berpengharapan dan tetap percaya, atau kita mulai berpaling kepada realita, kepada kenyataan kondisi yang kita hadapi? Padahal Tuhan kan bicara sama Abram, keluar, lihatlah ke langit, look up, lihat ke atas, pandang, itu keturunannya akan pulih. Ketika dia memandang ke atas pada Tuhan, dia muncul pengharapan. Tapi ketika ngandang sekeliling, ngandang diri sendiri, janjinya
keturunan seperti bintang-bintang. Lihat ke bawah, nyatanya ini belum hamil, belum ada tanda-tanda. Ayo, sana sama sini beda. Dan itulah perlunya kita menanti dengan kuat, menanti dengan tekun, supaya janji jadi nyata. Harapan kita terjadi sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kalau kita mencoba-coba untuk mengikuti atau mencari cara-cara dan sebagainya, tidak menanti waktunya, akibatnya akan muncul masalah. Karena tindakan yang tergesa-gesa juga akan memiliki dampak yang jelek. Kita lihat nasihat di Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kenapa dia tergesa-gesa? Tidak sabar menanti. Kok tidak datang-datang ya waktunya ya? Kalau bahasa sini apa? Ojo gopoh, jangan gopoh ya katanya. Gopoh. Jawa campur di sini. Yang tergesa-gesa mengakibatkan salah langkah. Abraham tadi, dia sudah terima iman, dia percaya, dia terima janji, yes, dia ada harapan. Tapi ketika dia tergesa-gesa, dia coba perpendek waktunya, dia coba genapi dengan caranya, dan Sarai sodorkan, wah mungkin ini, dan akhirnya tergesa-gesa salah langkah, dan dampaknya nggak bagus. Jadi dari sini kita belajar jangan berjalan itu sesuai dengan keadaan situasi yang kita lihat nyata itu, tapi kadang kita perlu menantikan waktu Tuhan dan caranya, karena itu pasti yang terbaik. Kalau saat ini pun kita disuruh menanti dengan tekun pengharapan kita, pasti itu juga yang terbaik. Kalau hari ini kita juga belum melihat, bahkan tanda-tandanya pun belum ada, tapi ada waktu dan masanya, itu akan terjadi. Kita isi masa-masa menunggu dengan ketekunan, dengan keyakinan bahwa satu saat akan lihat terjadi, akan ada buahnya, akan ada sesuatu yang Tuhan beri. Kalau kita tergesa-gesa, justru akan ada salah langkah dan mengakibatkan hal yang tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah terlambat atau Tuhan tidak terlalu cepat. Ini kayak lagu nanti. Coba beli ngomong kanan kiri nggak? Tuhan tidak terlambat, tapi juga Tuhan tidak terlalu cepat. Dia on time, dia tetap tepat waktu. Dia bertindak itu waktunya pas, tepat. Kalau kita pakai cara kita mungkin waduh kok lama, kok tergesa, kok lama ya, akhirnya pengen perpendek, tergesa, dan hasilnya nggak bagus. Tapi dalam Tuhan dia tahu kapan waktu yang terbaik, dia tahu saat yang tepat, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kalau dicepat-cepat, diburu-buru juga kurang enak, dia berbeda besar. Boleh katakan ke kanan kiri, mari tekun dalam menanti pengharapan kita. Tekun kita nantikan sama-sama. Karena kita tidak selama-lamanya disuruh menanti sama Tuhan. Buktinya kita udah bisa baca ya. Kita coba lihat Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau dari tadi saya ngomong Abraham, sekarang Ibrani 6 ayat 15 ngomong Abraham. Karena perjalannya waktu Abraham diganti nama jadi Abraham. Dan ketika dia menanti dengan sabar, dan dengan demikian apa Bapak Saudara, ia gagal, ia kecewa, ia
Enggak jadi, enggak. Terus ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin, ada amin? Ketika dia nantikan dengan sabar, dengan tekun, dia akan peroleh semua yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Menanti dengan sabar untuk menerima janji, tunggu dengan tekun harapan kita. Walaupun belum terlihat, tanda-tanda juga belum ada, makanya kita menaruh itulah harapan. Tadi dikatakan harapan itu mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan semua ada waktu dan masanya. Itu semua boleh digenapi.